Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Hukum Adat. Modul 1. Kegiatan belajar 3. Masyarakat hukum adat di Indonesia. A. Pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat merupakan istilah yang dalam bahasa Inggris disebut society, berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Kata masyarakat itu sendiri berasal dari akar kata Arab sefaraka yang artinya ikut serta, atau berperan serta. Menurut Kuncharaningrat, 1996, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang memiliki unsur-unsur 1. Adat istiadat, norma hukum serta aturan yang mengatur pola tingkah laku warga. 2. Kontinuitas dalam waktu, berkesinambungan dalam waktu yang lama. 3. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. Walaupun demikian tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu negara, kota atau desa dapat disebut masyarakat karena memiliki ciri-ciri di atas. Jadi, tidak semua kumpulan manusia yang saling berinteraksi dapat disebut masyarakat. Penonton sepak bola, siswa di suatu sekolah, penghuni suatu asrama, atau kerumunan orang tidak dapat disebut masyarakat. Menurut Sukanto, 2012, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dalam interaksi yang berkesinambungan tersebut menghasilkan kebudayaan. Dalam mempelajari hukum adat harus memahami tentang masyarakat hukum adat karena di dalam masyarakat itulah ditemukan hukum adat, yang menjadi dasar pola-pola interaksi tersebut. Sebagaimana dikatakan Supomo, bahwa untuk mengetahui hukum maka perlu diselidiki waktu, wilayah, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari. Hazairin dalam Sukanto, 2012-93, memberikan uraian mengenai masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya, patrilinear, matrilinear, atau bilateral memengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal di mana gotong royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Terhar mengemukakan tentang pengertian masyarakat hukum adat dalam bukunya Beginselen en Stelsel van het Adatrecht yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi asas-asas dan susunan hukum adat, sebagai berikut. Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir batin. Golongan-golongan, kelompok itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, dalam hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran kelompok itu. Golongan masyarakat tersebut mempunyai pengurus sendiri dan harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikian yang bersifat persekutuan hukum, Samosir, 2013. Terhar merumuskan masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu.
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Jika berdasarkan pemahaman ini maka masyarakat adat memiliki kriteria. 1. Ada sekelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adatnya. 2. Ada warga masyarakat merupakan warga bersama masyarakat hukum adat. 3. Masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tinggal atau dasar keturunan. Deskripsi yang dikemukakan oleh Terhar tentang masyarakat hukum adat menunjukkan adanya interaksi antara manusia sebagai suatu kesatuan yang bertalian dengan alam sekitarnya dan memiliki kultur yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat hukum adat memiliki cara pandang hidup yang menyeluruh, holistik, komunal, transendental, dan temporer. Masyarakat yang dimaksud merupakan bagian terintegrasi dengan alam semesta. Perbedaan masyarakat hukum adat dengan masyarakat pada umumnya sebagai berikut. 1. Penguasa masyarakat hukum adat memutuskan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum atau memutuskan sengketa yang terjadi antara anggota-anggotanya menurut hukum adat, menurut kebiasaan yang oleh kelompok itu dipandang patut atau pantas. 2. Beberapa orang atau perorangan tertentu dalam suatu masyarakat hukum adat melakukan suatu perbuatan maka seluruh masyarakat hukum adat itu akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian. 3. Pada masyarakat hukum adat terhadap benda-benda, tanah, air, tanaman, serta gedung-gedung yang harus dipelihara dan dipertahankan bersama, dijaga kebersihannya bersama dari kekuatan-kekuatan gaib. 4. Hanya anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan yang dapat memperoleh manfaat dari apa yang disebut dalam butir 3. 5. Adanya masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan metayuridis, yaitu dirasakan oleh para anggotanya sebagai suatu keharusan alam, artinya masyarakat hukum adat timbul secara spontan. 6. Pada masyarakat hukum adat tidak akan terdapat suatu pikiran akan kemungkinan membubarkan masyarakat adatnya. 7. Jika orang luar yang bukan anggota masyarakat adat ingin menikmati tanah dan sebagainya dari masyarakat adat, wajib memberi sesuatu kepada sebagai tanda pengakuan orang luar terhadap hak masyarakat adat tersebut. 8. Di dalam masyarakat adat terdapat tata susunan masyarakat yang merupakan sifat-sifat khas dari masyarakat itu. 9. Masyarakat adat itu terdapat pada lapisan bawah dalam masyarakat Indonesia. Dari berbagai uraian tentang pengertian masyarakat hukum adat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur utama keberadaan masyarakat hukum adat yaitu 1. Adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur sebagai satu kesatuan bersama. 2. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya. 3. Adanya pimpinan, penguasa dari kelompok tersebut. 4. Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial tertentu. Dan 5. Keterikatan kelompok tersebut didasarkan pada kesamaan tempat tinggal atau keturunan. B. Dasar dan bentuk masyarakat hukum adat. Apabila setiap masyarakat hukum adat ditelaah secara saksama maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Supomo mengatakan masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi menjadi dua golongan menurut susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan, genealogi, dan yang berdasarkan lingkungan daerah, teritorial, dan yang berdasarkan keturunan dan lingkungan daerah, genealogis dan teritorial, Sukanto, 2012. Dari sudut bentuknya, masyarakat hukum adat ada yang berdiri sendiri, ada yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi dan ada yang merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat tunggal, bertingkat, dan berangkai sebagaimana skema berikut. Masyarakat hukum adat. Dasarnya genealogis teritorial, genealogi teritorial. Bentuknya tunggal, bertingkat, berangkai. Gambar 1.2. Masyarakat hukum adat tunggal, bertingkat, dan berangkai. Faktor genealogis masih dominan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, yang kemudian melahirkan masyarakat yang patrilineal, yaitu masyarakat yang bercorak kebapaan, atau matrilineal, yaitu masyarakat yang bercorak keibuan, atau parental, masyarakat yang berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak dan ibu. 1. Masyarakat hukum genealogis.
Masyarakat hukum genealogis adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari satu leluhurnya baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan. Pertalian karena genealogis ini dibedakan atas tiga pertalian keturunan berikut. A. Patrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis keturunan laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan bapak. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian. B. Matrilineal, yaitu masyarakat hukum menurut garis perempuan, masyarakat yang tersusun berdasarkan garis keturunan ibu. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di Timor. C. Bilateral parental, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersama-sama. Disebut bilateral karena terdiri dari keturunan ibu dan bapak. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada suku Bugis dan umumnya masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa. 2. Masyarakat hukum teritorial. Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya terikat pada suatu wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu. Pertalian ikatan di antara anggotanya karena dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa di tempat yang sama. Terdapat tiga bentuk masyarakat hukum teritorial, sebagai berikut. A. Masyarakat hukum disebut persekutuan desa merupakan tempat tinggal bersama, di mana warga terikat pada suatu tempat tinggal yang meliputi desa-desa atau perkampungan di mana semua tunduk pada pimpinan tersebut. Contoh desa-desa di Jawa dan Bali. Desa di Jawa mempunyai persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, ada pengurus, ada wilayah, ada harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk dibubarkan. B. Masyarakat hukum disebut persekutuan daerah merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman, wilayah, yang masing-masing pimpinan sendiri. Bentuk seperti ini misalnya Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, Lampung, dan Kuria di Tapanuli. C. Masyarakat hukum disebut perserikatan desa, gabungan dari beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana masing-masing berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama, seperti Subak di Bali. 3. Masyarakat hukum genealogis teritorial. Masyarakat genealogis teritorial adalah kesatuan masyarakat yang para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Bentuk masyarakat seperti ini terdapat pada masyarakat Kuria dengan huta-huta pada masyarakat Tapanuli Selatan, Umi di Mentawai, Eri di Nias, Nagari di Minangkabau, Marga dengan dusun-dusun di Sumatera Selatan, Marga dengan tiu-tiu di Lampung, Samosir, 2012. C. Eksistensi masyarakat hukum adat. 1. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat terdapat dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, berbunyi. Dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelbesturende Lensapen dan Volkesgemensapen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan yang asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negeri di Minangkabau dianggap sebagai salah satu daerah yang istimewa karena sudah berabad-abad yang lalu dikenal orang, yang sering disebut Republik Kecil karena peraturan tentang sistem pemerintahannya ada pengaturannya di dalam hukum adat masyarakat Minangkabau, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Sistem pemerintahannya diatur menurut keselarasan masing-masing. Demikian juga di bidang peradilan dikenal dengan kerapatan anak nagari, kan. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28 1 ayat 3 UUD 1945. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum adat mengakar kuat di dalam masyarakat di daerah.
Mayoritas masyarakat di daerah yang ada di Indonesia masih sangat menghargai hukum adat di mana mereka hidup. Hukum adat melekat dengan budaya setempat. Kata budaya menunjukkan adanya ikatan emosional tradisional yang kuat dari hukum adat. Di dalam hukum adat mengandung banyak nilai-nilai moral dalam pergaulan hidup yang tidak ada dalam sistem hukum lain. Di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, seperti Aceh, hukum adat identik dengan hukum agama sehingga menjalankan hukum adat orang sekaligus merasa berbudaya. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 mengandung 4 syarat bagi eksistensi hukum adat sebagai berikut. A. Kalimat, sepanjang masih hidup mensyaratkan bahwa hukum adat harus betul-betul dan faktual masih hidup di tengah masyarakat. B. Kalimat, sesuai perkembangan masyarakat * mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masih diakui sepanjang nilai-nilai tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan aktual. C. Kalimat, sesuai dengan prinsip NKRI, mensyaratkan bahwa negara RI dan seluruh wilayahnya di mana masyarakat hidup merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa masyarakat adat adalah bagian dari NKRI itu sendiri. D. Kalimat diatur dalam undang-undang, mensyaratkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Salah satu contoh konkret pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat adalah keberadaan dan pengakuan terhadap adanya hak ulayat atau bescikingreh atau hak penguasaan yang merupakan istilah teknis yang digunakan sebagai istilah hukum untuk menyebut tanah-tanah pertanian. Sampai saat ini hak ulayat masyarakat adat tetap diakui dan masih dipegang teguh. Hak ulayat adalah hak persekutuan, atau hak masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berhubungan dengan hak kepunyaan, bersama, atas tanah. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat bukan orang seorang. Karena itu subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Abdul Rahman, 2014. 2. Masyarakat adat dalam perundang-undangan nasional. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam perkembangan hukum nasional? Maka di bawah ini beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai berikut. A. TAP MPR Nomor XVI MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam TAP MPR ini menyatakan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 32 menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian pada pasal 41 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. TAP MPR Nomor XVI UMPR 1998 kemudian menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. B. Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) Nomor 5 Tahun 1960. Dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air, tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya. Setelah Undang-Undang Kehutanan digantikan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, dalam pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara, tapi sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati. Pasal 8, huruf C, menyebutkan menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli, masyarakat adat dan lokal yang mencerminkan cara hidup berciri tradisional.
F. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 93 Ayat 1. Desa dapat dibentuk, hapus, dan atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat. Yang dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti nagari, huta, marga. G. PP Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 27 Ayat 1, tentang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi disebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan peraturan pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. H. Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala BPN tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam peraturan menteri ini menyebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah di wilayah tersebut guna kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dan wilayah yang bersangkutan. I. UU Nomor 32 Tahun 2009, dalam Pasal 1/31 menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhurnya, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup sertanya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 3. Kearifan lokal masyarakat hukum adat dan hukum positif. Jauh sebelum adanya peraturan tertulis di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat Indonesia yang hidup dan tersebar di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, SDA, telah mempraktikkan cara-cara memanfaatkan SDA yang ada di sekitarnya dengan bijaksana. Masyarakat adat telah mempraktikkan perilaku yang bijaksana terhadap alam, Xiongbo, 2015. Saat ini di tengah berbagai perdebatan tentang kelemahan-kelemahan produk perundang-undangan, orang mulai berpaling untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Pada saat hukum positif dianggap tidak mampu mengakomodir atau mengatur perilaku masyarakat, ada kecenderungan untuk berpaling menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tentang lingkungan hidup, di mana nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan hidup mulai digali kembali. Karena faktanya masyarakat lokal atau masyarakat yang hidup di daerah memiliki kearifan lokal, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar mereka. Nilai-nilai yang arif dalam bersikap terhadap lingkungan yang dikenal dengan sebutan kearifan lokal merupakan bagian dari budaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam karena pemahaman bahwa lingkungan alam sekitar mereka hidup merupakan bagian dari kehidupannya. Definisi tentang kearifan lokal secara jelas tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal butir 30 menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sekian kegiatan belajar 3 di modul 1. Selanjutnya kegiatan belajar 1 modul 2 ada di video berikutnya.